Sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini, ya Tuhan memperlengkapi kita seperti tubuh jasmani. Amin. Ada, thank you Pak Joni. Ada sebagai anggota-anggota, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, organ di dalam, dan semuanya itu penting. Setiap kita penting. Amin. Ada yang kurang berarti tubuh ini cacat, tidak sempurna. Amin. Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat untuk dalam tubuh Kristus ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Saya tidak pernah memilih untuk lahir di keluarga saya. Saya tidak pernah memilih untuk papa saya si ini si itu, enggak. Mama saya si A si B, enggak. Seperti orang lain. Tapi Tuhan menempatkan saya di satu keluarga jasmani saya. Demikian halnya dalam keluarga rohani. Tuhan yang membawa saudara, Tuhan yang menempatkan saudara di gereja lokal di tempat ini. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Amin. Setelah anak-anak saya bertumbuh menjadi dewasa, ya, ada hal yang saya panggil mereka untuk bercerita. Saya buat family altar dulu setiap hari Jumat, bercerita kepada mereka struggle saya, struggle keluarga kami, dan anak-anak saya sudah dewasa. Saya bercerita mengenai keadaan keluarga kita, dan kami berdoa bersama-sama. Waktu kecil mungkin tidak, tapi setelah dia dewasa, dia mengerti, mereka bisa menjadi teman, membantu kami membangun keluarga. Sewaktu saudara pertama kali dalam jemaat, mungkin saudara masih baby rohani, tapi kemudian saudara diperlengkapi, saudara bertumbuh, sudah waktunya. Alkitab berkata, Paulus mengatakan engkau tidak diberi susu lagi tapi makanan rohani. Dan akhirnya kita bisa bersama-sama berdiri dengan gembala Pastor Raswan dan tim pengembalaan, tim pastoral di tempat ini, untuk kita bersama-sama berkontribusi untuk melihat apa yang bisa kita buat untuk membangun tubuh Kristus ini. Tidak ada yang dapat kita berikan kepada Tuhan, hanyalah korban bakaran, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, yang kita bawa di altar Tuhan. Amin. Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan sekedar yang lain. Saudara, kalau tidak ada uang, gak ada gedung, gak ada apa-apa, gereja akan tetap jalan. Amin. Karena tujuan gereja bukan itu. Tujuan gereja adalah untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang dewasa, apa yang kita bawa ke rumah Tuhan? Jangan dengan tangan hampa. Ada lagu mengatakan, bukan dengan tangan hampa aku datang kepada Tuhan, tapi aku datang membawa persembahan kepada Tuhan. Demikian Abraham datang menghadap Allah, Yahweh itu. Dia membawa yang paling berharga, yaitu anaknya, Ishak, yang dia persembahkan kepada Tuhan. Itulah iman dia. Makanya dia disebut Bapak orang beriman. Abraham tidak sempurna, dia gagal. Ya, dia menyangkali istrinya. Tapi apa yang membuat dia dikenal sebagai Bapak orang beriman? Karena dia beri yang terbaik buat Tuhan. Pengorbanan, yaitu Ishak. Saudara, Allah di sorga mengutus anaknya Yesus Kristus, memberikan yang terbaik buat kita, yaitu Yesus sebagai pribadi Allah yang kedua, yang terbaik. Pertanyaannya buat kita, apa yang akan kita lakukan yang memberi terbaik buat Tuhan? Adakah kita membawa persembahan rohani kepada Tuhan? Apa itu? Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Dan bagaimana kita melihat sebagai orang percaya, kita disebut sebagai orang-orang yang beriman, keturunan Abraham. Jadi apa yang esensi di tempat ini, di gereja adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Iman ini yang harus kita spread keluar. Sehingga orang mendengar tentang berita tentang Yesus. Bukan hanya sekedar cerita nama Yesus. Tetapi ada iman, ada bobot iman. Dalam setiap pemberitaan kita mengenai Yesus. Harus ada bobot iman yang kuat. Sehingga orang bisa menerima siapa Yesus itu. Bukan sekedar Tuhan-Tuhanan. Kita nggak sekedar ajak orang menjadi orang Kristen. Atau ajak orang ngumpul di gereja dan memperbanyak anggota gereja. Yesus harus diberitakan. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita perlu memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Jangan lagi tinggal dengan keegoisan kita. Saudara, mari kita beritakan Injil Kerajaan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan masalah saudara itu pasti. Lalu, amin. Cepat atau lambat, pasti berlalu. Nah, bagaimana kita menghadapi, lihat semuanya ini. Seperti pemain surfing.
Lihat ombak datang. Dia cuma ikutin itu kan. Wow. Dia tidak tenggelam di sana. Mungkin ada badai yang datang dalam keluarga saudara. Ada banyak pergumulan. Pakai selancar iman saudara. Terus saudara mulai naik. Pada waktu gelombangnya naik, saudara naik. Saudara tidak hancur. Amin. Saudara naik, saudara menikmati perjalanan bersama Tuhan. Jangan pernah takut. Hidup memang punya resiko. Amin. Ada namanya dinamika hidup. Tetapi di dalam semuanya ini ada Kristus bersama dengan kita. Di dalam badai ada Yesus. Nah, pertanyaannya banyak nggak orang nggak bisa lihat ini, saudara? Amin, saudara. Nah, makanya saya ingin bagi tentang iman. Saudara, living by faith in church community. Bagaimana kita hidup di dalam iman kita. Seperti itu. Tantangan besar gereja saat ini adalah era digital, saudara. Ini akan membuat orang mulai hidup sendiri-sendiri. Di dalam keluarga juga begitu. Ya, nggak ada lagi semuanya sibuk. Ya, karena begitu banyak ya bertebaran, saudara. Tidak ada yang salah, bukan kita anti itu. Ya, sosial media dan semuanya kita hidup dengan itu. Tetapi kita tidak melihat lagi bagaimana pentingnya berkomunikasi dalam keluarga. Kita nggak lihat lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ini gagal, kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang terhilang. Amin. Kita belajar di Every Nation, pemuritan adalah hubungan. Pertama hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu dengan membaca firman. Dari sini timbul pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ini masuk dalam hidup saya, menjadi daging dalam hidup saya, maka menjadi iman dalam saya. Maka iman ini saya akan keluarkan dan berbicara kepada orang-orang yang terhilang. Berbicara tentang iman kepada Yesus. Maka iman itu akan bekerja bukan karena saya. Saya, saudara, hanya alat Tuhan. Kita ini corongnya Tuhan. Corongnya Tuhan yang akan dipakai sebagai corongnya Tuhan. Untuk apa yang keluar dari corong itu isinya? Firman. Amin. Firman. Suatu saat menjadi corong Tuhan. Yang saya keluarkan adalah firman. Karena firman yang masuk dalam hidup saya, masuk dalam hidup saudara, maka yang terjadi adalah iman. Suatu orang menerima itu bukan lagi letter lah, tapi apa yang terjadi? Iman. Suatu dia mendengarkan firman Tuhan dari saudara, maka timbul iman dalam diri dia. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman ini akan bekerja dalam diri orang itu. Iman ini adalah yang akan bekerja melalui Roh Kudus. Iman ini akan bekerja, iman ini akan hidup. Dan one day, orang ini akan mengambil keputusan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Seperti itu, saudara. Amin. Ya, katakan, kita hidup oleh iman, kiri kanan saudara. Amin. Itu saudara. Kita akan lihat bagaimana penulis Ibrani ya menulis tentang kitab Ibrani ini. Pesan yang kuat disampaikan oleh penulis Ibrani adalah iman. Iman tidak bisa dijalani sendirian, nggak bisa. Kenapa kita perlu berkumpul bersama-sama? Kenapa kita perlu iman keluarga? Satu mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000. Karena kita nggak bisa jalani iman kita sendiri. Amin. Kalau iman mau diterjemahkan untuk menjadi hal yang lebih besar, kita nggak bisa sendiri. Kita perlu tubuh Kristus. Amin. Kita perlu gereja. Kita perlu gereja untuk menghidupkan iman yang dimaksud oleh firman. Kita perlu gereja untuk menghidupkan firman kepada orang lain. Untuk mempertajam iman. Amin. Untuk mempertajam iman. Supaya iman itu tepat sasaran. Itu gunanya gereja. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Sebagai anggota tubuh Kristus. Lebih bagus saya bilang gitu ya. Kalau anggota gereja berarti organisasi. Iya kan? Kalau sebagai anggota tubuh Kristus berarti kita family. Kita satu body, satu tubuh. Iya kan? Kalau anggota gereja kita akan berbicara terdaftar enggak? Sudah ditulis enggak parason namanya si A, si B? Sebentar ditulis, sebentar hilang nanti, ya kan? Itu pertanyaan kemarin saya di Bogor. Pak, ada satu leaders. Bagaimana caranya kita disebut sebagai member Every Nation? Kita punya NIK kah? Nomor induk gereja kira-kira begitu, NIG. Ya kan?
Saya bilang kalaupun ditaruh sama dengan penduduk sebentar pindah-pindah kota, amin. Kita nggak tahu kalian ditaruh hari ini, kemudian nanti pindah kemana. Gereja ini miliknya Tuhan. Tapi kalau kita berbicara mengenai family, nah beda kan? Beda. Kalau kita bicara keluarga, maka saudara akan tahu ini keluarga saudara. Segitu. Apapun tidak bisa memisahkan kita, itu yang disebut covenant. Itu yang disebut ikat janji. Beda saudara. Bukan anggota gereja. Sebentar saudara bilang, saya tidak lagi anggota di situ. Kenapa? Nggak tahu. Seperti saudara nggak tahu kenapa saudara join, saudara tidak akan tahu kenapa saudara mundur. Tapi kalau kita mengerti dari awal kenapa saya ada di keluarga rohani ini. Dan kita akan tanya, Tuhan, why? Kenapa saya ada di keluarga rohani ini? Waktu kita jelas mendengar dari Tuhan, engkau ada di keluarga rohani ini, di gereja ini. Karena aku punya purpose buat engkau. Tanya lagi, purpose apa Tuhan? Apa yang kamu mau saya lakukan buat keluarga rohani ini? Itu membuat kita strong, itu menjadi fondasi kita, itu membuat kita kuat. Itulah yang disebut iman. Maka kita tidak akan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Saudara paham maksud saya? Kalau saudara paham, saudara tersenyum. Iya kan? Nah, itu family. Itu yang harus kita buat sebagai keluarga rohani kita. Amin. Itu ikat janji seperti itu. Ya, gereja. Ya. Kenapa di gereja? Ya di gereja kita melihat semuanya, kita praktekkan iman kita. Ya. Tuhan merancang gerejanya bukan asal-asal. Tuhan punya tujuan buat gerejanya. Nah, bagaimana gereja itu berdiri, saudara? Bagaimana kita menjaga gereja ini, gereja Tuhan ini? Saudara, diperlihatkan bagaimana pengakuan iman Petrus sewaktu berbicara dengan Yesus. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Oh, mereka bilang, oh ada yang bilang engkau ini. Saudara tahu ceritanya itu, amin. Engkau adalah Elia, engkau adalah Musa, engkau adalah Yeremia, engkau para nabi-nabi. Ada banyak pendapat tentang Tuhan di kalangan murid. Bayangkan itu saudara. Murid-murid sendiri punya banyak pendapat. Tetapi kemudian Petrus yang bangkit berdiri dan mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Wow. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan, kecuali dari Tuhan yang menganugerahkan kepada dia. Saudara lihat. Artinya Tuhan mau bilang gini, engkau berbahagia. Yules bin apa? Tobing. Berbahagialah kau Yules bin Tobing. Karena bukan kau yang memilih marga Tobing. Gitu maksudnya. Kira-kira gitu. Ya kan? Bapa yang merancang engkau. Saudara harus berbahagia. Karena kenapa? Bukan saudara yang memilih tempat ini. Berbahagialah saudara-saudara. Keluarga besar Every Nation. Kuningan. Yang ada di Kelapa Gading. Amin saudara. Kita harus bersyukur buat ini. Jadi kita keluarga rohani. Amin. Jadi siapa saja bisa di sini. Nanti pindahan dari Bogor, nanti kalau gini, ya masuk di sini keluarga kita. Amin. Ya berdoa begitu banyak-banyak gitu dari mana, dari Jawa. Nanti itu jadi keluarga. Dan kita harus berfungsi dalam keluarga kita. Pengakuan iman. Jadi gereja berdiri atas dasar pengakuan iman. Ya kan saudara? Pengakuan iman kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi kita bukannya sekedar, oh saya masuk, saya suka di gereja ini. Karena apanya kamu suka? Oh karena puji-pujian dan penyembahannya. Oh, karena apanya kamu suka? Pastor. Ya kan? Khotbah. Karena apanya kamu suka? Oh teman-teman. Itu awal barangkali. Tetapi lama-lama kita harus seperti Petrus yang bilang seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lama-kelamaan saudara di jam Jumat ini, saudara punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena kalau saudara tidak pernah berjumpa pribadi dengan Yesus, saudara anggota gereja yang aktif, yang melayani. Wow, saudara, saya kasih perjelas buat saudara.
Saudara orang yang aktif, saudara pelayan-pelayan gereja, bukan pelayan Kristus. Saudara, setelah kita bertumbuh di tempat ini 1 tahun, 2 tahun, kita harus berjumpa pribadi dengan Yesus. Entah bagaimana caranya, minta itu kepada Tuhan. Itulah iman. Itulah iman yang diberitakan oleh Paulus. Itulah iman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Itulah iman yang harus kita punya. Amin. Antara perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, ada namanya iman. Yaitu iman itu apa? Kematian Tuhan Yesus. Betapa kita sudah mengerti kenapa Yesus mati buat kita. Kita menghormati itu. Nah, itu yang membuat iman kita bertumbuh. Amin. Itu yang membuat kita bersemangat. Itu yang membuat kita berapi-api. Mari kita menjaga pengakuan iman kita bersama-sama. Dia tidak bisa dijalani sendirian. Kita butuh komunitas gereja untuk menghidupkan, untuk mempertajam iman kita. Supaya iman kita tajam, saudara. Amin. Supaya tajam iman kita. Jadi tidak ada yang kita ikut-ikutin. Kita hanya mau mengikuti Yesus. Ada orang bertanya kepada saya seperti ini kemarin di Bogor. Jadi dari minggu di Bogor, kemudian saya balik lagi tanggal 1 sampai tanggal 2. Karena saya merasa ini imannya, saya lihat ini urgent nih. Habis hari Minggu khotbah, saya merasa, saya harus datang lagi untuk bapak-bapak ya. Saya datang lagi hari Jumatnya. Dalam 1 minggu, nggak perlu lama-lama. Kemudian preparing mereka. Jadi ada yang bertanya, Bapak, bagaimana cara, siapa yang Bapak contoh? Ini perjalanan kami kemarin. Kenapa kamu menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Adakah yang kamu contoh? Seperti disebutlah nama-nama pendeta yang besar di Indonesia. Nggak tahu, saya sudah jadi pendeta, apakah mereka sudah pendeta atau belum juga, saya nggak tahu. Mungkin bersamaan. Jadi nggak ada yang saya contoh, saya bilang nggak ada. Karena yang kamu sebut pendeta-pendeta yang besar-besar itu, mungkin saya sudah jadi pendeta juga. 92 saya sudah full time melayani Tuhan sampai hari ini. 87 saya terima Yesus dan bertobat tuh saya masuk. Mau turning back itu. Saya tidak mengikuti satu pendeta besar. Saya mengikuti raja yang besar. Imam besar yang agung. Yesus Kristus. Saya tidak bercita-cita jadi seorang pendeta. Pasti tidak. Tapi kemudian dalam perjalanan kehidupan saya. Nah, saya bertemu Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Petrus. Secara besar. Setelah lama saya mengerti. Dan saya tahu panggilan saya. Dan saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Harusnya begitu, saudara. Amin. Harus seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan iman? Ya seperti itu. Mari kita berdiri bersama-sama. Menjaga api iman. Api ini harus menyala. Standing firm together. Kita berdiri bersama-sama. Bersama menjaga api iman. Ini khotbah saya pagi hari ini. Nggak bisa sendiri-sendiri. Amin. Bara itu akan menyala kalau dia bersama-sama. Tetapi kemudian kalau jauh panggang dari api, saudara, ditarik salah satunya, maka dia akan mati. Tapi ketika mau menyala lagi harus ditaruh kembali pada komunitasnya. Ketika kita berjalan sendiri, kita akan padam api kita. Kenapa kita perlu gereja? Karena di gereja kita akan saling menguatkan. Amin. Ada api iman satu dengan yang lain. Ada atmosfer iman yang ditiup di tempat ini. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersama kita menjaga api iman. Saudara, di 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Saya pakai TSI. Apa ini TSI? Terjemahan Sederhana Indonesia. Saya suka Alkitab ini. Ya, karena ini lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Bilang seperti di TSI. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, saya mengingatkanmu kepada Timotius untuk terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani. Gitu loh, saudara. Timotius sudah mengikuti Paulus. Timotius sudah bertobat lahir baru. Tetapi apa yang Paulus mau ingatkan kepada Timotius, supaya Timotius engkau memanfaatkan dan terus, saudara, perkuat imanmu. Meningkatkan kemampuan rohanimu. Jangan cuma begini terus. Kemampuan rohanimu harus diasah. Kemampuan rohanimu harus bertumbuh. Supaya engkau menjadi berkat. Kalau engkau tajam dalam imanmu kepada Yesus, engkau akan menjadi berkat buat orang lain.
Pesan yang sama buat kita hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik. Ya, mari kita memanfaatkan, mari kita meningkatkan kemampuan rohani kita. Bukan kita. Kalau kita bilang, oh kemampuan saya nggak bisa. Tetapi setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Setiap kita diberi kemampuan rohani, kata Paulus dalam terjemahan ini. Saudara punya kemampuan rohani yang orang lain belum tentu sama dengan saudara. Mungkin sama-sama bisa main piano. Tapi suatu si A dikembangkan talentanya, dia akan lebih baik. Saudara, siapa yang memberikan kemampuan rohani, saudara baca? Siapa, saudara? Tuhan. Diberikan oleh Allah kepadamu. Ketika saya menumpangkan tangan atasmu. Tapi sewaktu Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius, bukan sekedar menumpangkan tangan, tapi dia sedang mengimpartasikan kemampuan rohani. Dan supaya itu ditumpangkan tangan, kemampuan rohani itu muncul, akan bertambah-tambah oleh karena dia sedang mengimpartasikan iman. Dan dia tidak menjadi Timotius yang biasa. Dia menjadi Timotius seperti apa yang Tuhan mau. Setelah dia mulai mengembangkan kemampuan rohaninya. Kemampuan itu seperti apa, saudara? Api yang perlu terus dijaga agar tidak padam. Nah, lihat kan korelasinya. Dia akan seperti api. Kemampuan iman saudara akan seperti api yang harus dijaga agar tidak padam. Guna gereja ada supaya kita mempunyai api, jangan pernah padam. Dia tidak akan padam kalau kita saling memanaskan satu dengan yang lain. Paulus berkata, mari kita kobarkan karunia iman kita. Bagaimana supaya dia berkobar? Dengan kita melayani Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara mau api saya mati, nggak usah suruh saya berkhotbah. Nggak usah suruh saya melayani. Saya sabatikal 1 tahun, pasti saya tumpul. Percaya saja, saudara. Seperti pisau yang setajam apapun, kalau nggak pernah dipakai 1 tahun barangkali, tumpul dia. Kemampuan rohani saudara, kalau saudara nggak pernah pakai, tumpul. Tumpul, percaya saudara. Tapi kalau terus dipakai, potong, terus dipakai, dia akan makin tajam, makin tajam, makin tajam. Itulah kehidupan rohani kita. Amin. Jaga supaya api iman kita ini tidak padam. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25. Nah, ini ayat tema kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan, apa saudara? Setia. Dan marilah kita saling apa saudara? Memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam apa? Pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Nah itu, diaktifkan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Jadi bukan pasif. Anggota tubuh ini gak bisa pasif, saudara. Otak akan terus berpikir. Otak akan berpikir, tangan terus bekerja. Semua organ akan bekerja. Gak bisa ada yang pasif. Sementara kita tidur pun, saya percaya otak kita terus juga bekerja. Jantung kita terus berdenyut. Iya kan? Kita harus hidup seperti ini. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 23, 24, 25. Kalau saya parafrase ayat ini. Saya coba parafrase ayat ini. Menjadi kalimat yang begitu baik. Ini saudara. Marilah kita teguh berpegang. Dan saling memperhatikan. Untuk menjaga api iman bersama-sama. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Gitu. Jadi 23, 24, 25 kalau saya berkalimatkan parafrase kembali bunyinya seperti itu. Marilah kita teguh berpegang dan saling memperhatikan. Untuk apa?
kita teguh berpegang. Untuk apa kita saling memperhatikan? Untuk menjaga apa? Api iman bersama-sama. Bukan buat si A, bukan buat si B, tapi bersama-sama sebagai komunitas anggota tubuh Kristus di gereja ini. Kita jaga api iman. Saudara, kerajaan setan nggak takut dengan jumlah. Saudara berpikir kalau kita 1000 jemaat dengan puji-pujian yang hebat, nggak masalah. Memang dia guncang. 1000 orang menyanyi lagu-lagu rohani hari Minggu. Setan takut. Yang dia takut apa? Ada iman nggak di situ? Itu yang dia takut, saudara. Dia nggak mau ada iman. Dia berusaha untuk mematahkan iman kita dengan masalah, dengan persoalan, dengan segala macam. Akhirnya iman kita mulai kendor, iman kita mulai ciut. Kita tidak bersemangat lagi. Kita berpikir untuk apa? Yang penting saya aktif melayani, yang penting saya Kristen. Wah. Setan tidak akan kabur dengan itu. Karena waktu dia tahu ini, setan tahu. Waktu Tuhan Yesus datang, apa yang dia cari, saudara? Iman. Alkitab berkata waktu Yesus bilang, waktu aku datang ke dunia ini, apakah aku mendapatkan iman? Jadi apa yang dia cari di gerejanya? Iman. Jadi apa yang harus diberitakan? Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pokok ajaran kekristenan. Itulah keselamatan. Tanpa iman gak mungkin. Kalau tidak hanya ministry, hanya pelayanan, iblis bilang, dia gak takut. Orang rajin gereja, rajin pelayanan, dia gak takut. Yang dia takut kalau saudara punya iman. Karena iman ini akan membuat kita terpisah dengan Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kali. Gak ada lihat iman, untuk apa dia lewatin kita. Mari kita berpegang teguh dan mari kita saling memperhatikan untuk menjaga api iman bersama-sama dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau kita bertemu seperti ini, yang harus kita tiupkan api iman. Amin. Jadi bukan kita pulang gereja kita swak. Aduh, si Anu cerita masalah, itu cerita masalah. Aduh, saya pusing di gereja, Pak, terlalu banyak masalah, Pak. Nah, kalau sudah cerita seperti terus, pastor juga pusing. Aduh, terlalu banyak masalah. Pastor bilang, saya juga punya banyak masalah. Kemudian saudara punya masalah, saudara kasih ke pastor. Aduh, pastornya bilang, aduh sebentar saya mau check up dulu ini. Tapi kalau saudara kasih iman, saudara, wah pastor luar biasa. Wow, itu yang Yesus terjadi kan? Murid-muridnya datang, guru. Yesus bilang, ada apa? Setan-setan lari, kami mengusir setan senama, good job. Guru, good job. Tapi guru ada juga orang-orang yang bukan murid, dia juga ngusir setan, guru. Terus setan-setan juga lari. Terus bagaimana itu, guru? Dia protes kan? Bagaimana bisa? Dia bukan murid, kita murid. Dia bisa usir setan. Tuhan bilang gak apa-apa. Yang penting nama Yesus diberitakan. Bukan berarti dia bisa usir setan, dia murid. Tuhan bahasanya gini, kamu yang muridku, yang kamu dekat dan kenal dengan aku. Yang sono, dia juga bisa lakukan perkara rohani, dan juga kejadiannya luar biasa. Ada juga mujizat, ada miracle terjadi, ada tanda-tanda menyertai mereka, tapi dia bukan murid. Gitu, saudara. Jadi saudara bersyukur. Berarti kita harus jadi apa, saudara? Murid. Jadi apa, saudara? Murid. Murid ini punya iman yang benar. Bukan jadi orang Kristen saja. Saudara bangga jadi orang Kristen, tapi kurang cukup, saya rasa. Jadi kita akan bertumbuh di dalam setiap persekutuan kita, ibadah kita. Life group. Saudara yang belum ikut life group itu wadah untuk pemuritan. Karena kita tidak hidup sendiri. Pertemuan-pertemuan kita, mari kita hidup di sana. Gereja bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Gereja bukan pilihan, karena gereja bukan restoran. Tapi itu kebutuhan. Kenapa Tuhan buat gereja? Karena itu kebutuhan. Itulah tubuh Kristus. Dia bilang, aku terbatas kalau aku hadir. Tapi waktu aku pergi, aku berikan Roh Kudusku. Nah, Roh Kudus ini mau tinggal di mana? Di diri kita. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Orang yang dipenuhi bait Roh Kudus berkumpul bersama-sama menjadi satu gereja. Gereja itu eklesia. Amin. Jadi
Bukan sembarang, bukan pilihan. Tapi kebutuhan. Kalau itu kebutuhan, itu bicara personal. Pribadi dengan Tuhan. Saudara. Seperti gereja mula-mula. Itu tujuan gereja. Komunitas iman yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja adalah rancangan. Gereja didirikan oleh Tuhan dengan dasar pengakuan iman. Amin. Pengakuan iman begitu penting. Ketika kita menjadi Kristen, kita harus punya pengakuan iman. Di atas dasar pengakuan iman ini menjadi fondasi iman kita. Jadi kalau saudara di tempat ini belum punya pengakuan iman kepada Yesus, kita perlu, tidak ada yang terlambat. Amin. Perlu punya pengakuan iman. Apa salahnya kalau kita bilang, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kita menjadi satu tubuh. Tujuannya agar pengakuan iman kita tetap dijaga. Dan kita membagi api iman itu. Kita teguh berpegang pada iman kita. Ayat 23 berkata tadi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikan itu apa? Setia. Iman yang tertuju kepada Kristus. Dalam pengakuan iman seperti Petrus. Pengakuan iman akan ketuhanan Yesus Kristus. Matius 6 ayat 18. Iman yang berakar pada pengorbanan Kristus. Penulis Ibrani mau menulis kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen pada waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi ini punya konsep yang berbeda dengan kekristenan. Mereka adalah orang-orang yang baru menerima ajaran keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang punya persepsi, punya pikiran konsep perjanjian lama. Dan mereka mau bawa cara berpikir mereka dalam konsep perjanjian baru. Jadi mereka mau mengikuti Yesus, tapi mereka juga mau mengikuti aturan-aturan perjanjian lama. Mau seperti itu. Berapa banyak orang Kristen, saudara, apalagi kalau kita Kristen dari lahir, ya, kita pikir kita sudah turunan kita begini, kan berarti murni. Kalau anjing itu kan kalau dikasih kawin-kawin itu kan tidak murni. Kita ini murni, asli. Terus kita masih hati-hati dengan jebakan kita berpikir kita ini Kristen asli. Dari nenek moyang saya, opa punya papa, punya opa, itu Kristen, lahirnya di gereja. Ya kan? Kita ini berpikir murni. Begitu kita bertobat lahir baru, kita mau jadi Kristen sungguh-sungguh, kita pakai pikiran itu. Kita sulit. Kita berpikir agama, kita berpikir tentang hukum. Itu yang terjadi pada orang Ibrani, orang Yahudi pada waktu itu. Mereka hidup dalam konteks perjanjian lama. Dan mereka masuk bersama Yesus. Mereka pakai cara berpikir perjanjian lama. Yesus mau mengubah semuanya itu. Di mana bukti itu? Banyak. Itu tadi saudara. Engkau adalah tafsir kan? Karena dari mana mereka tahu engkau adalah nabi-nabi? Perjanjian lama kan? Perjanjian lama. Orang Israel sampai hari ini, dia masih menunggu Yesus datang kan? Mesias itu kan? Itu sama dengan murid-murid itu. Engkau adalah Yeremia kali. Engkau adalah nabi-nabi. Gampangnya bilang nabi-nabi. Dari mana dia tahu? Perjanjian lama. Yesus mau mengubah cara berpikir mereka. Saya berada di depanmu. I am the Lord. I am Tuhan. Masa sekian lama kamu ikut saya, kamu tidak mengerti. Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang mengatakan. Nah, sampai di mana kita? Jangan kita konsep perjanjian lama. Bahkan saya bilang kita bertemu Tuhan. Amin. Iman itu berakar kepada pengorbanan Yesus. Iman bukan perasaan. Tapi pilihan untuk setia kepada Kristus. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling mendorong. Dalam pekerjaan baik. Iman yang hidup akan mendorong kita melayani dan mengasihi. Itu. Apa lawan daripada iman? Atmosfer iman yang harus kita tiup kan? Atmosfer iman. Apa lawan atmosfer iman? Berarti kan ada iman mau dipatahkan. Waktu kita berkumpul saudara, ada iblis, kerajaan iblis, nggak suka. Dia mau
Hancurkan gereja Tuhan. Jadi apa lawan daripada iman? Atmosfernya yang lebih penting, saudara. Apa lawan daripada iman? Iman kan kita tancap pada Kristus. Saya mau bilang, lawan daripada iman itu adalah kepahitan. Hati-hati. Kepahitan. Kepahitan. Coba sebut kepahitan, saudara. Nah, hati-hati, itu akan menghilangkan iman saudara. Kalau istri kepahitan sama suaminya, suami kepahitan sama istrinya, anak-anak kepahitan sama orang tuanya, jemaat kepahitan sama pastornya, pastor kepahitan sama jemaatnya, saudara sama saudara saling kepahitan satu dengan yang lain. Tidak ada iman nanti. Yang ada cerita apa? Gosip. Makin digosok makin sip. Itu yang ada. Itu yang bertebaran. Saudara tahu kenapa gereja-gereja pecah di dunia ini? Itu saudara. Nggak ada iman lagi. Yang ada cerita. Doa rohani. Neni ya. Kasihan Ibu Neni. Ibu Neni kasihan seperti ini. Gini. Ini. Ibu Neni. Ya, Ibu Neni ditinggalkan oleh. Bukan Pak Yesi. Ya, bukan Ibu Neni yang lain. Bukan ini. Bukan. Ini. Aduh, langsung yang dia dengar. Ya Pak. Berarti Ibu Neni ya Pak. Iya, kasihan dia. Oh, kita berdoa buat dia dah. Itu gosip. Bentuknya rohani. Nah, si ini akan cerita kepada yang lain lagi. Di kelompok sel, kita berdoa untuk Ibu Neni. Ini gosip. Setiap orang nanti ada hari Minggu lihat Ibu Neni. Bukan ini. Ini contoh Ibu Neni yang lain. Saudara mengerti ya? Nah, itu saudara, kepahitan. Mulai akan seperti itu. Jangan kita seperti ini. Amin. Tapi mari kita saling menguatkan. Itulah gereja. Itulah value kita. Kita harus mendorong, menjaga satu dengan yang lain. Itu value. Saling keep satu dengan yang lain. Harus satu nilai. Gereja adalah keluarga Allah. Amin. Gereja juga disebut tentara Allah. Tentara. Kalau militer pada zaman Romawi kan disebut tentara, yang dijaga adalah value. Ya, ini camp pada waktu itu pada tentara Romawi, serdadu Romawi, mereka hidup dalam satu komunitas. Mereka tidak terpisah. Nah, ini mungkin yang dijadikan sekarang barak-barak militer. Atau asrama-asrama baik tentara maupun polisi. Untuk apa sih asrama itu? Untuk apa? Value. Saya renungkan, ya untuk value. Kenapa kita perlu komunitas itu, barak-barak militer itu? Karena kalau dipanggil, semua langsung gampang diangkut naik truk, perang. Terus kenapa? Semua istri, anak-anaknya sudah ngerti tugas itu tugas papa saya. Walaupun saya tidak berperang, saya akan mendukung papa saya. Istri akan mendukung suami dia. Jadi satu value. Ngerti nggak saudara? Value. Baik tentara maupun polisi, mereka orang yang mengabdi kepada negara. Mereka yang tahu seperti ini. Itu value yang dijaga. Tidak ada yang bisa menggosip organisasi mereka. Mereka akan bertahan. Kenapa? Itu sudah value seperti itu. Dia hidup di situ, dia makan di situ, dia berjuang di situ. Dan mungkin dia mati di situ. Amin. Nggak boleh orang lain masuk dan menghancurkan. Mereka lebih tahu siapa mereka daripada orang lain. Mereka punya nilai. Sama gereja. Jangan orang lain yang menilai gereja. Kita yang lebih tahu gereja kita. Kita harus bangun value dalam gereja kita. Bukan orang lain menghakimi gereja kita. Jangan mau dimakan oleh gosip. Ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Sederhana tapi waduh. Karena itu mereka berperang tentara Romawi, mereka saling menjaga satu dengan yang lain. Mereka punya strategi serdadu itu. Mereka menjaga keep satu dengan jangan ada pergi 90 pulang 90. Jangan ada yang mati satu dengan yang lain, saling menjaga, bukan saling menyikut. Halo. Saya nggak tahu saudara terbakar atau apa pagi hari ini. Tapi begitu memang saya suka sekali menyampaikan firman Tuhan seperti itu.
Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Ini kebiasaan orang-orang. Satu kali rasa tertuduh. Dua kali ya sedikit tertuduh. Tiga kali, empat, lima kali biasa-biasa saja. Amin. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan apa? Tumbuh akar pahit. Ini kan lawan dari iman. Lama-lama kalau saudara tarik dari panggang jauh dari api, lama-lama saudara tidak pernah hadir. Dan orang menyampaikan yang tadi gosip-gosip itu. Dan saudara akan berpikir, masa? Soalnya saya sudah 3 bulan tidak gereja. Sudah 6 bulan. Oh begitu perkembangannya di sana kah? Iya Pak. Oh, nah, ini akan cerita ke orang lain lagi kan? Saudara, mencerai-beraikan. Orang yang mau datang ke Tuhan karena gosip rohani ini nggak jadi datang. Kita yang menghambat orang datang kepada Kristus. Halo? Ya, jangan saudara. Jangan kita hakimin orang. Jangan kita judge orang. Saya suka ini statement. Orang seringkali menghakimi dan menilai seseorang dengan tajam dan pedas. Ini kan dunia seperti itu. Suka hakimin orang. Suka hakimin orang. Oh ini salah, ini berdosa. Wah dosa dia. Dia berdosa. Tetapi orang itu selalu berharap akan anugerah Tuhan. Dan dia selalu berharap akan pengampunan Allah atas kesalahannya sendiri. Orang lain dicap berdosa, orang lain dicap tidak layak ke hadapan Tuhan. Padahal dia sendiri penuh dengan dosa, penuh dengan masalah, penuh dengan keterbatasan, dan membuat dosa juga dalam dirinya. Tetapi bagi orang lain tidak ada pengampunan. Tapi bagi dirinya, dia datang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, berikanlah aku anugerah Tuhan, ampunilah aku manusia biasa Tuhan, aku tolong aku Tuhan. Di satu sisi sementara while dia menghakimi orang lain. Siapa saudara, siapa kita yang menghakimi orang lain dan kita bisa minta pengampunan kepada Tuhan? Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Nggak bisa. Saya beritahu kepada saudara, nggak mungkin. Ampunilah maka kau akan diampuni. Kita minta anugerah dari Tuhan, tapi kita tidak melepaskan anugerah kepada orang lain. Halo? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita punya kelemahan. Kita punya keterbatasan. Kita minta anugerah. Kita tidak lepaskan anugerah kepada orang lain. Itu kebiasaan manusia. Itulah kebiasaan manusia berdosa. Ke dalam kita, diri kita ini masalah sinful nature. Jadi, pertemuan gereja bukan pilihan, tapi kebutuhan. Saling membangun, saling mendorong. Itu yang terjadi. Alkitab berkata, siapakah kita? Kita ini hanya alat Tuhan. Amin, saudara. Saya tutup dengan statement ini. Gereja bukan gedung, tapi komunitas orang percaya yang saling mendukung, menghidupi iman dalam komunitas. Saling menguatkan satu sama lain. Dan tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Karena di gereja iman kita diperkuat. Untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Dan menantikan hari Tuhan yang semakin dekat. It's yours. Itu lagu tadi. This is your church, you build it. Bukan kita yang membangun gereja. Tuhan yang membangun gereja. Saya berdoa pagi hari ini. Supaya saudara mengerti firman Tuhan ini. Yang baru sudah datang depan saudara. Saudara jangan mengingat hal-hal yang lalu. Lupakan, forget it. Yang di belakang. Itu kesalahan kita kah? Kekeliruan kita kah? Apanya kita kah? Berhenti. Karena yang Tuhan mau lihat. Kira-kira heaven seperti ini, malaikat. Let's go. Ayo bangkit. Amin.
Banyak orang tidak mengenal Yesus di luar. Mari kita beritakan Injil. Banyak orang perlu Yesus. Mari. Kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Kita tidak punya mimpi sendiri-sendiri dalam gereja. Kita punya mimpi bersama sebagai keluarga rohani. Tuhan, aku berdoa. Ini gerejamu yang kau bangun. Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita lepaskan berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Oh, Jesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan kalau Tuhan membawa saudara di tempat ini. Thank you Jesus. Ini keluarga rohani kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan Engkau. Satu dengan yang lain. Organisasi boleh bubar, tapi keluarga family yang kami bangun kekal untuk selama-lamanya. Telinga tidak dapat berkata, aku lebih penting daripada mata. Mata tidak bisa sebaliknya berkata, dia telinga. Atau mereka lebih penting dari mulut. Kami semua adalah anggota tubuh. Oh Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Biar iman kami dibakar. Dan kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Aku lepaskan atmosfer iman di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Holy Spirit Allah Roh Kudus. Bangkitkan iman kami Tuhan. Bakar iman kami. Iman yang akan kami beritakan sebagai corong Allah. Ke dunia di luar. Yang banyak orang belum mengenal siapa Yesus. Buat iman kami hanya terfokus kepada Kristus. Kepada firman, bukan persoalan dan masalah. Terima kasih Bapa. Aku berdoa jemaat ini bertumbuh. Jemaat ini sehat. Jemaat ini berlipat ganda. Punya fondasi yang kuat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai hamba beritakan. Tapi iman menjadi benih kami. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Pada kita, Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Jesse yang Tuhan utus ke tempat ini untuk memberitakan pesan sabdamu. Biar itu membakar hati kami sebagai gerejamu untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami terlibat sebagai murid Kristus. Biar gerejamu Tuhan yang akan membangunnya. Tuhan, kami berdoa untuk fellowship kami sebentar. Untuk ada kehangatan, ada kasih Kristus yang akan menyatukan kami semua. Kami berdoa pada saat ini namamu ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan kiranya kasih karunia berkat Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.